Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firstofan Hidayat Muiz dari kelas 1 T3 dengan NIM 9320257. Jadi di sini untuk tugas kali ini yang berikutnya dari yang sebelumnya. Di sini kita disuruh untuk troubleshoot default gateway ya. Jadi kita di sini tidak tahu default gateway dari masing-masing device ini. Dari PC 1 sampai PC 4, switch 1 dengan switch 2 itu kita tidak tahu default gateway-nya. Kita di sini mencari tahu dengan troubleshooting troubleshooting manual dengan mengeceknya satu-satu. Di sini beberapa hasil analisa saya yang sebelum saya record ini, bahwa ada beberapa yang harus dirubah, mulai dari IP address, kemudian di IP configuration-nya. Ternyata dari beberapa yang saya lihat, ada IP yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, ini kan default segmennya di sini 192.168.10. Kemudian di switch 2 segmennya itu berupa 192.168.11. Nah, kita coba analisa yang pertama yang sudah saya temukan, yaitu di PC 1 IP address-nya tidak sesuai dengan segmen yang telah ditetapkan. Coba kita ke PC 1 dengan melihat IP-nya di tab Netscope, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa IP address-nya tidak sesuai dengan default gateway-nya. Nah, kita juga bisa tahu mengetahui default gateway-nya setelah kita membuka di IP configuration. Ini cara untuk sekaligus juga mengetahui default gateway-nya ya. Jadi kita langsung saja merubahnya menjadi 10.10 ya. Ya, setelah saya analisa di sini jadi 10. Nah, jadi di sini sudah PC 1 sudah benar ya, sesuai dengan segmennya. Kemudian juga sama halnya dengan PC 2 sudah benar juga. Sorry, di Netscope baru info configuration. Nah, seperti ini. Ya, di sini 10 dan di default gateway-nya juga 10. Setelah di setting PC satunya, kemudian kita lihat lagi masalah ya. Di sini di analisa kedua, saya melihat di sini gateway S1 belum terpasang, default gateway satunya belum terpasang. Jadi kita di sini mengonfigurasi switch 1 menggunakan CLI sama seperti sebelumnya yang menggunakan konsol melalui perantara PC. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan switch ya. Jadi kita coba langsung enable, kemudian terminal. Nah, di sini kita coba melihat perintahnya dulu ya. Nah, di sini beberapa perintah yang saya ambil dari artikel untuk setting default gateway. Nah, di sini cara melakukan konfigurasi switch default gateway. Nah, ini beberapa perintahnya. Pertama kita langsung masuk ke configuration terminal dulu ya, sama halnya yang tugas sebelumnya. Nah, di sini saya sudah configuration terminal, kemudian kita langsung ketik aja IP default strip gateway, kemudian gateway yang harus diberikan. Nah, di sini sudah masuk config-nya, dan IP default strip gateway, kemudian IP gateway yang harus kita masukkan, default gateway yang harus kita masukkan. Nah, karena segmennya tadi itu 10, maka default gateway-nya juga harus 10. Nah, karena ini default gateway, jadi kita harus pasang 1 di sini sebagai perawalan dari segmennya. Karena rata-rata default gateway itu awalnya 1 ya, jadi itu digunakan untuk konfigurasi dari default gateway-nya sendiri. Kemudian kita setting di switch satunya jadi 192.168.10. Nah, di sini sudah tersetting. Cara ngeceknya gimana? Langsung aja kita ke source-nya. Nah, seperti ini. Kita enter terus sampai terlihat VLAN-nya. Di sini sudah terlihat IP default gateway-nya sudah terpasang dan IP address-nya
10.2 ini IP address untuk switch 1 ya. Jadi kita nanti bisa melakukan ping dari PC1 atau maupun dari segmen di seberangnya yaitu switch 2 untuk melakukan ngeping ke E1. Jadi kita bisa ngeping juga ya antara komputer dengan switch. Tidak hanya dari PC ke PC untuk ngeping, dari ke switch pun bisa. Jadi kita lanjut lagi ke analisa saya yang ketiga, bahwa default gateway PC4 itu salah. Jadi kita coba cek di PC4. Nah, di PC4 ke scope baru ke IP configuration. Nah, kita lihat di sini default gateway-nya 11 ya. Nah, kita harus merubah default gateway-nya menjadi 11 juga seperti ini. Kita lihat di PC3. Di PC3 sudah benar ya. Karena saya analisa sebelumnya tidak ada masalah apapun, bahwa di PC4 aja yang bermasalah. Nah, seperti ini. Di sini juga 11, di sini juga 11. Oke, untuk di analisa ketiga udah selesai. Kemudian kita masuk ke analisa keempat. Nah, di analisa keempat ini saya menemukan bahwa IP address di S2 itu belum tersetting. Nah, jadi kita cukup buka switch-nya, baru ke CLI. Kita coba setting IP-nya, IP VLAN ya. Kita enable dulu, baru connect. Sebelum itu kita coba cek dulu ya, apakah benar bahwa IP address-nya tidak terpasang. Kita coba running config. Nah, kita enter terus sampai ketemu di VLAN. Nah, no IP address, tapi default gateway-nya sudah ada. Nah, kita di sini kita melihat kalau VLAN satunya ini belum terpasang IP address-nya. Jadi kita tidak bisa melakukan ping ke switch 2. Tidak bisa sama sekali untuk nge-ping ke switch 2. Nah, coba kita setting dengan perintah switch ya, IP. Nah, di sini kita lihat untuk konfigurasi IP address interface ya. Nah, di sini harus melakukan no shutdown untuk mengenablekan atau meng-up interface. Kalau kita ketinggalan ini, no shutdown itu bakal tershutdown ya, switch-nya tidak nyala gitu. Dia bakal shutdown setelah pengrestaran gitu. Coba kita langsung setelah kita configuration terminal, kita langsung masuk ke interface VLAN 1. Ini interface ini bisa disingkat menjadi INT ya. Nah, coba kita terapkan di sini. Sudah masuk ke config, kemudian kita ke INT VLAN 1 seperti ini. Kita sudah masuk ke interface VLAN 1-nya, kemudian kita langsung saja ketik IP address yang kita mau ubah. Nah, di sini saya sudah mencatat dengan menjadi 192.168.11.2 ya. 192.168.11.2. Nah, di sini incomplete comment. Nah, berarti kita harus menambahkan yang namanya saya lupa namanya sebentar. Harus menambahkan submax. Nah, subnet max. Di sini subnet max yang default itu 255-nya 3 kali ya. Jadi 255, 255, 255, kosong yang terakhir kosong. Selesai, baru kita no shutdown. Selesai. Konfigurasi dari switch 2 sudah selesai. Kita cek lagi running config-nya. Di sini kita ketik running config. Nah, sudah kita lihat IP address-nya sudah terpasang. Nah, saatnya kita melakukan tes pengkoneksian menggunakan ping ya. Di sini kita sudah selesai untuk analisanya. Sudah kita lakukan semua. Kita coba untuk ngeping PC1 dengan PC2, kemudian PC1 ke PC4, kemudian dari PC3 ke S1, PC1 ke S2 ya. Pertama kita ke PC1 dulu untuk melakukan pengkoneksian ke PC2 ya. IP PC2 berupa 168.10.11. Berhasil antar satu segmen ya. Kemudian coba kita untuk menguping PC4. PC4 itu ber IP 11. Kalau antar segmen agak lama ya, karena dia butuh untuk
proses dari ke switch 1, kemudian ke router, kemudian ke switch 2 nya. Jadi ada 3 proses yang harus dilalui untuk pengoneksian antar segmen. Nah, jadi di sini berhasil ya request ya. Meskipun request timeout yang pertama, tapi dia sudah bisa reply from untuk 3 kali seperti ini. Kemudian kita coba untuk nge-ping switch 2 nya antar segmen juga ya. Jadi kita coba nge-ping switch 2 nya dari PC3 PC4 ini melalui PC1. Kita nge-ping 192.168.11.2. Nah, ini adalah IP address dari PC2 ya. Ini setelah yang sudah kita setting tadi. Coba kita ping. Biasanya kalau kita nge-ping switch 2 itu atau switch antar segmen itu kadang dia request timeoutnya udah sampai 2 kali. Nah, baru dia reply from 2 kali juga. Nah, di sini berhasil ya untuk kita nge-ping dari PC1 ke PC4, kemudian ke PC1 ke S2, baru PC1 ke PC2 juga ke PC4. Nah, sudah selesai dari segmen yang 10 ini. Kita coba nyebrang lagi dari segmen 11. Nah, kita menggunakan PC4 ya. Nah, PC4 kita coba ping dulu saudaranya, itu PC3. Melakukan ping IP-nya PC3 11.10. Nah, di sini berhasil ya antar PC dari satu segmen. Nah, kemudian kita coba ping PC1. Nah, PC1 itu IP-nya 10.10. Nah, berhasil antar segmen ya. Dia nyebrang gitu dari switch 2 ke router 1 ke PC1 ke PC1. Kemudian kita coba nge-ping switch-nya mereka segmen seberang 2.168.10.2. Kita coba. Kalau antar segmen yang mungkin agak lama karena kita nge-pingnya langsung ke switch ya, bukan dari PC. Dia bakal RTO 2 kali baru reply from. Nah, seperti ini. Di sini latennya ini kita disuruh troubleshoot ya, apa yang salah, apa yang harus dirubah, mencoba ngeping dari PC 1 ke PC lainnya apakah bisa, kemudian jika ngeping ke switch apakah bisa dari seberang segmen, dari satu segmen ke segmen lainnya kita coba. Nah, di sini kita disuruh verify dokumentasi seperti yang saya lakukan berupa analisa seperti ini, bahwa ada 4 kasus yang harus kita selesaikan. Nah, seperti ini. Nah, sekian dari saya untuk latihan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya First Hidayat Muiz. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.